Pendampingan yang saya laksanakan sebagai pengawas daerah terpencil adalah pendampingan teknik estafet Merdeka Belajar di daerah terpencil pada pembelajaran berdiferensiasi. Kondisi nyata yang saya hadapi pada tantangan di lapangan adalah tahap ini dilaksanakan dengan cara mengunjungi sekolah binaan saya yang berada di Kabupaten Bone Bolango. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah di Provinsi Gorontalo yang cukup ekstrim, terpencil, yang menggunakan ojek, dan perjalanan pun tidaklah mudah karena harus melewati hutan lindung dengan jalan yang berbecek. Kemudian juga ada sekolah binaan saya yang ada di pulau, yaitu SMA Negeri 8 Gorontalo Utara yang berada di Kepulauan Ponelo Kepulauan. Saya datang ke sana dengan naik perahu. Kemudian dari pantai saya berjalan sekitar 3 kilometer. Hal ini saya lakukan dalam setahun 4 kali. Berkunjung ke sekolah tiap semester 2 kali. Walaupun di daerah terpencil, kami tetap menjaga protokol kesehatan. Refleksi dan strategi pemecahan masalah dengan masalah tersebut adalah saya memberikan bimbingan kepada salah seorang guru sebagai tutor sebaya dan kepala sekolah kepada teman-teman guru yang ada di sekolah dalam rangka akan mendiskusikan kepada teman yang di sekolah dengan menjaga protokol kesehatan. Paket. Mohon maaf ini mengganggu ini. Sekarang di pagi kan ya di Pinau ya, nggak bisa dengan saya minta, ini kan cuma telepon boleh. Saya meminta ada hasil sesuai pertemuan kita di rumah sama saya. Saya mulai lagi ada yang terbaru tentang RPP Merdeka Belajar sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Ini tolong ini disampaikan ke guru-guru dan juga saya sudah sampaikan ke Pak Ferdino ya kasih kurikulum yang perlu ditegaskan Pak catat ya, catat ulang. Yang pertama harus di RPP Merdeka Belajar supaya agak bagus dilihat itu halaman judul ya, halaman judul ya, lembaran pengesahan, daftar isi, sudah catatan, kalender pendidikan, rincian pekan efektif, program tahunan, program semester, silabus, KKN, kemudian RPP Pak. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi itu yang dilakukan adalah setelah guru sebagai tutor sebaya dengan kepala sekolah itu mereka mendefinisikan kepada teman-temannya yang ada di sekolah kegiatan pendampingan estafet yang dilakukan, yaitu pengembangan proses pembelajaran berdiferensiasi pada kegiatan MGMP di sekolah. Jadi di sini saya tidak hadir, tapi materi-materi yang saya berikan di rumah ataupun pertemuan di kantor itu mereka yang mendefinisikan, salah seorang guru yang cukup kompeten dan juga oleh kepala sekolah. Hal ini biasa mereka lakukan setelah proses pembelajaran itu sore mereka lakukan. Demikian juga ini di SMA 8 Garut, mereka juga melakukan hal yang demikian. Dan ini selalu saya pantau melalui telepon karena tidak bisa secara dilakukan dengan WA.
karena begitu sulitnya jaringan. Kalau telepon itu pada saat musim kemarau, kalau musim hujan tidak bisa karena mereka hanya menggunakan listrik tenaga surya. Jadi inilah yang saya lakukan, dan dengan upaya walaupun tidak secepat dengan sekolah lain. Hal ini terus saya pantau dan saya selalu evaluasi. Hasil yang menginspirasinya adalah seperti ini. Oke, sekarang yang menjadi tugas adik-adik adalah kita akan mencoba mengilustrasikan teori tersebut secara sederhana supaya adik-adik bisa dipahami lebih detail. Sebenarnya teori itu seperti apa sih? Ini kan tadi kalau kita ilustrasikan seperti apa? Nah, kita butuh media sederhana. Ya, jadi di depan rumah kalian kan ada batu. Ya, ada batu kan? Ya. Nah, nanti di luar adik-adik tetap jaga jarak ya. Ya. Adik-adik di luar silakan kumpulkan ini karena cuma 5 orang, Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok saja. Nah, ini berpasangan satu kelompok, ini satu kelompok, ya tunggal ya sendiri ya. Oke, jadi nanti masing-masing kelompok kumpulkan 2 batu yang agak besar dan 8 batu yang agak kecil. Oke, paham ini? Ya. Usahakan jangan lebih besar dari matahari. Ya. Dan jangan nanti sebutkan saja nanti ini namanya Jupiter. Yang sangat besarnya berat di matahari. Nah, ada 2 ada ya. Ya. Jadi ada 2 bintang tuh. Nanti ada 2 bintang kan? Ya. Satunya meledak. Nah, ini sudah tadi kan. Nanti ilustrasi kurang diilustrasikan nanti. Kegiatan pendampingan produk pengembangan proses pembelajaran berdifferensiasi itu di mana guru melakukan diferensiasi proses, yaitu menggunakan kegiatan berjenjang. Kemudian hasil ini juga ke depan akan menjadi evaluasi saya dengan kepala sekolah, dan itu akan berkelanjutan terus menerus. Kemudian hal ini akan menjadi acuan dan boleh diikuti oleh teman-teman lainnya di sekolah terpencil lainnya. Ini hasil evaluasi dilaporkan oleh kepala sekolah kepada saya. Demikian hasil kegiatan saya ini. Terima kasih. Walaupun terpencil, tetapi pembelajaran berdifferensiasi tidak terkunci.